Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Masih semangat? Ngantuk? Semangat ngantuk ya biasanya. Nanti kita istirahat setelah materi kedua ya. Oke. Baik, anak-anaknya sekalian, MTS Tabis Quran Al-Adab yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan memasuki materi kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Bidan Aji STR FMM ya. Beliau itu owner klinik Abina yang di perumahan Sukaraya ya. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini beliau akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan psikologi ya, tentang jiwaan. Kejiwaan kita nanti akan diperiksa. Apakah sehat? Pada sehat kan? Sehat kan ya? Iya. Coba belum nih ya. Nanti akan dibahas oleh Ibu Bidan ya. Apakah jiwa kita itu jiwa yang sehat? Apakah jiwa kita itu jiwa yang kuat gitu kan ya? Nanti semua akan dibahas oleh Ibu Bidan nanti. Begitu kepada Ibu Bidan, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Ahmad, sama itu. Pakai itu Pak. Nyalain. Pak, nyalain Pak. Pak Ahmad, dinyalain Pak, dinyalain. Lagi. Maaf izin berdiri ya, biar semangat, biasanya harus semangat langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangatnya baru diangkat nih, ikhwannya suaranya masih di dalam ya, masih kepikiran dari makan apa? Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang sekali hari ini Bidan bertemu dengan Anda semua. Perkenalkan, saya Bidan Aji. Alhamdulillah di sini mau ngobrol sharing dengan Anda semua tentang kesehatan fisik dan mental. Kira-kira sehat nggak nih fisiknya? Di awal sehat nggak kira-kira? Oke, nanti ada definisinya. Sehat itu seperti apa sih? Ya. Oke, di ikhwannya nih, kira-kira mentalnya sehat nggak sih? Kira-kira sehat nggak? Ya. Sehat fisik dan mental bakal menjadi muslim yang hebat. Kenapa kita mesti tahu pentingnya sehat fisik dan mental? Anda semua melihat, maaf orang kode gede yang di pinggir jalan, yang suka jalan pakai bajunya mungkin setengah bagian, dia sehat ya? Sehat ya? Dia melihat dari badannya meriang enggak? Enggak, tapi dia secara mental tidak sehat ya. Kemudian yang lagi sehat secara mentalnya dia mungkin sehat kayak gini ya sehat, tapi suka batuk pilek, terus suka gampang meriang, atau pagi-pagi kalau misalnya mau ulangan matematika dia sehat ya? Ada yang seperti itu? Ada. Siapa dari suara
nyaman, fisik dan mental, dan yang terakhir termotivasi. Termotivasi untuk menjadi sehat secara fisik dan mental. Oke, bisa ya, bisa untuk mencerna nanti lanjutnya ya. Oke, biar tetap semangat karena jam kritis, jam 1 itu jam kritis ya. Awalnya sudah pengen istirahat. Saya ingin bertanya kalau bisa maju ke depan. Ini namanya emotional expression untuk mengecek apakah mental kita sehat. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang merasa sedih dan mengungkapkan kesedihannya? Siapa yang mau maju ke depan? Boleh? Dari ikhwannya dulu. Silakan. Yuk kita lihat generasi kita 10 tahun yang akan datang nih. Apa saling dorong, apa maju? Ya siapa yang ikhwannya, kawannya? Nanti ada hadiah. Ya silakan maju sayang. Boleh berdiri boleh. Jadi ini namanya mental expression yang kita bisa ungkapkan. Karena kalau tidak diungkapkan kesedihan itu nanti bakal menjadi mental block menghalangi Ananda untuk maju. Takut mencoba. Boleh bicarakan. Apa sih yang merasakan sedih hari ini? Ada nggak ada mikir? Boleh buat bintang aja. Ya. Namanya siapa? Ya. Yakin. Kasih hadiah nggak? Ini namanya mental expression, kita mengungkapkan kesedihan kita. Karena saat kita merasa tidak nyaman, saat kita merasa kecewa, kita diam. Akhirnya lama-lama bisa berhalusinasi. Suka mendengar tiba-tiba anak kuliahan universitas ITB yang keren dia mengakhiri hidupnya. Pernah dengar berita? Padahal dia sekolah keren. Kalau dipikir, kita pengen kayak gitu ya. Karena tidak mengungkapkan rasa sedihnya. Jadi dari sekarang Ananda semua belajar. Kalau kita merasa tidak nyaman, merasa hatinya pokoknya sesak banget nih, ceritakan. Karena itu akan menjadi mental block. Lama-lama akan menumpuk. Akhirnya pada suatu saat nanti akan terpecah, kayak balon pecah. Dan tidak bisa diprediksi, yaitu tiba-tiba melukai orang tua, tiba-tiba melukai orang yang sayang, bahkan tiba-tiba melukai diri sendiri. Masih ada yang mau cerita? Sekarang kebalikannya. Siapa yang sangat bahagia hari ini? Dari ikhwannya, boleh ceritakan kebahagiaannya apa? Ayo, siapa yang berani? Di stand ya? Ayo stand maju. Ayo jangan salah sama akhwatnya. Ayo sini Kak, maju Kak. Boleh berdiri ya, boleh Kak. Ceritakan kebahagiaannya. Apa sih bahagia ini? Dengerin ya. Ya. Sudah merasa dapat solusi. Namanya siapa? Farhan. Oke teman-teman dengar ya. Terima kasih Kak Farhan. Boleh Kak kasih hadiahnya Kak? Kak Farhan tadi cerita hari ini saya bahagia karena kenapa? Saya mengungkapkan kesedihan saya hari ini. Relate nggak? Nyambung nggak? Saat kita menceritakan apa yang merasa kita bikin sedih, kita sudah bahagia. Walaupun mungkin tidak banyak yang berubah, maka penting Ananda semua selalu mengungkapkan apa yang dirasakan ya. Jangan dipendam. Nanti tiba-tiba muncul jerawat ya. Yang enaknya muncul jerawat ya. Oke, selanjutnya karena hari ini kita belajar tentang kesehatan fisik dan mental, yuk kita sama-sama cek kesehatan fisiknya. Oke, sekarang saya tanya makanan siang tadi, makan siangnya makan
Nugget? Mie nugget sama nasi. Keren nggak? Keren nggak? Tadi namanya sih makan mie nugget sama nasi. Nah, tadi golongan apa? Nah, ini udah pada tahu semua ya. Yuk, kita lanjut. Nah, kenapa sih kita penting untuk menjaga kesehatan fisik? Mungkin Anda tahu semua, sekarang angka penyakit degeneratif, penyakit yang sebenarnya mesti terjadi. Halo, tapi sayang ya, kalau saya nggak dapat ilmunya ya. Penyakit yang mesti terjadi pada usia tua, tapi banyak terjadi pada anak remaja. Kenapa sih? Ini faktanya, ini fakta di lapangan. Dilihat videonya ya, ini kasus gagal ginjal pada anak SMP. Ini iklan dulu. Nah, ini kasus gagal ginjal pada anak SMP. Kenapa bisa terjadi? Padahal dulu gagal ginjal itu terjadi pada usia dewasa ya. Tapi sekarang banyak terjadi. Bahkan gagal ginjal ada pada anak di bawah 1 tahun. Kenapa? Soalnya ada. Halo, simak ya. Difonis menderita gagal ginjal kronis sejak 9 bulan terakhir. Siswa kelas 3 Iya. Apa bisa dibangun ya? terjadi di sekolah karena harus menjalani pengobatan secara rutin yang berkelanjutan. Saat ini berbagai menjalani pengobatan klinik di ASEAN dengan biaya yang tidak jelas. Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan penambahan 1 kasus gagal pasien itu merupakan anak laki-laki berusia 1 tahun di Sumatera yang diduga meninggal di rumah sakit Umum Sumbawa pada Rabu sekitar pukul 10 malam. Korban sempat dirawat beberapa hari pada sebelum dan rencananya akan dirujuk ke rumah sakit Sanglah Denpasar Bali untuk melakukan persidangan. Belum sempat dirujuk, pasien sudah meninggal. Tercatat sudah 2 kasus gagal ginjal misterius ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Oke, ada yang bisa menjelaskan cerita tadi? Ikhwannya nih, ada yang bisa menjelaskan nggak cerita tadi? Ya? Ya? Nggak kedengeran sama sekali, nggak apa-apa. Yang di akhwatnya ada yang bisa menjelaskan? Tadi kita belajar visual, dengarnya nggak jelas, tapi visualnya kelihatan. Coba apa yang bisa ditangkap tadi cerita tadi? Ada yang mau nyampein? Boleh kakak berdiri sayang? Ya, dengerin temennya ya. Dengerin dulu temennya. Dari kan siapa? Hatimah. Fatimah, oke, jelaskan tadi. Walaupun cuma melihat visual nggak dengerin apa tadi. Anak sekolah yang pernah gagal ginjal terus harus putus sekolah karena harus cuci darah rutin. Jadinya kayak nggak ada tenaga gitu, terus sekolahnya juga keganggu karena harus libur terus buat cuci darah ke rumah sakit. Oke, terima kasih ya. Tadi dari kakak Fatimah. Jadi tadi dari cerita tadi anak SMP dia mesti putus sekolah karena gagal ginjal, sebabnya dia mesti kontrol ke rumah sakit.
fokus ke sekolah karena sakit. Apa sih gagal ginjal? Ginjal itu dia suatu organ tubuh yang menyaring cairan yang negatif itu mestinya dibuang lewat sendi, yang positifnya diserap tubuh. Kalau ginjalnya tidak mampu menyaring, yang negatifnya keserap semua sama tubuh. Makanya mesti dicuci darahnya, dan itu rutin. Dan kalau tanpa penanganan BPJS, biasanya itu memakan biaya yang lumayan besar. Ya. Nah, makanya penting banget kesehatan agar tidak terjadi penyakit tersebut. Oke, kira-kira apa penyebab gagal ginjal pada remaja? Ada yang mau coba kasih pendapat? Nih, lingkungannya akuannya luar biasa. Oke, sekarang di akuannya nggak teriak. Siapa yang berani menunjuk tangan berdiri? Ya, berdiri sekali. Apa penyebabnya gagal ginjal? Dengerin temennya ya, apa penyebab kalau nggak jadi ngomong nggak jadi ya? Ayo, kenapa kira-kira penyebabnya? Ya, terus. Tidak cuci tangan, ya boleh apa lagi? Suka merokok, ada lagi? Tatap temennya, bisa ditatap temennya. Aku nanti loh. Begadang, ya boleh nanti kita baca nih. Terima kasih. Oke, penyebab gagal ginjal tadi sudah dijelaskan oleh di awal ya. Ginjal itu dia merupakan organ penyaring. Saat kita minum minuman yang tidak sehat, ginjalnya bekerja nyaring. Kalau yang negatifnya dikeluarkan lewat air seni, yang positifnya diserap sama tubuh kita. Tapi saat penyaringannya itu belum, remnya belum, akhirnya yang negatif semua ke tahap tubuh. Nah, kenapa penyebabnya? Bisa banyak minum minuman yang pengawet dan mengandung gula tinggi. Oke. Sekarang banyak sekali makanan atau minuman yang yang jadi dengan variasi rasa ya, dan kurang minum air putih. Makanya penyaringan di ginjalnya itu rusak. Jadi terjadi gagal ginjal. Jadi kita lanjut dulu ya. Oke, dari kasus tadi, kenapa sih kesehatan fisik dan mental sangat penting? Karena saat tubuh kita sehat dan mental kita sehat, melakukan aktivitas tentunya lebih bersemangat. Entah itu sekolah, ibadah, kemudian pikiran kita pun menjadi fokus. Coba bayangkan kalau misalkan Anda semua malam itu kurang tidur, entah main HP, main Roblox ya. Pagi-pagi bangun kira-kira fresh ya? Di sekolah bisa nyerap pelajaran nggak? Nah, itu tahap awal bisa ke gangguan mental. Karena gangguan mental itu tidak hanya langsung ke ODGJ, orang yang nggak lupa ingatan, tidak. Tapi saat kita sudah nggak bisa melakukan aktivitas fisik dan psikologis dengan baik, itu sudah mulai gangguan mental di tahap awal. Nah, ini bisa dipahami, nanti bisa dilihat pengertian kesehatan fisik. Apa sih yang disebut kesehatan fisik? Kesehatan fisik adalah keadaan tubuh kita yang sehat, kuat dan bugar, sehingga bisa belajar, bermain, beribadah, dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa cepat lelah. Ada nggak yang suka merasakan, saya capek bu, atau pak gurunya suka ngeluh? Udah tadi ya, saya capek banget ya. Siapa yang merasa hari ini udah capek banget? Capek banget nih. Berarti ini belum sehat secara fisik ya, dia nggak merasa gampang lelah, belum sehat secara fisik. Di lingkungannya juga sama, merasa capek banget. Saya kebanyakan capek. Kira-kira habis ngapain? Atau kalau misalnya kita main seharian, main yang kita sukai, boleh cerita apa yang kalian sukai yang tidak merasa lelah? Yo, siapa boleh berdiri? Siapa ini boleh berdiri? Oh, gantian, boleh gantian. Nanti, ya siapa yang berani? Ya boleh deh, berdiri deh.
Main di luar. Mancing. Oke, terima kasih Arsal sudah mau cerita ya. Ini Arsal sudah jujur mau ngomong ke depan. Oke, tadi dengar nggak temannya? Apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan sepanjang waktu tapi kita nggak merasa capek? Tadi Arsal jujurnya main HP. Padahal tadi kita lihat ke bawah, main HP itu bisa mengganggu kesehatan mental. Ya, berarti mesti di skip, mesti dikurangi karena lama-lama akan menjadi otak kitanya menjadi lebih kecil, menurut dia bisa berkembang untuk pola pikirnya. Ini saya nukil dari hadis Muslim ya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi kita mesti sehat ya, baik secara fisik dan mental. Oke, sekarang bagaimana cara kita menjaga kesehatan fisik? Ada yang bisa menyampaikan bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan fisik? Ini umum ya. Ya, udah pernah belum tadi Kak? Belum, udah. Dengerin namanya, siapa namanya? Pahira. Oke, Pahira, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik? Cara menjaga kesehatan fisik itu menjaga pola makan dan pola makan, menjaga kebersihan lingkungan, jangan begadang, nggak boleh nonton HP terus karena itu kan sinar birunya bikin mata sakit. Terus usahain istirahat yang cukup. Badan kalau lagi kerja jangan terlalu berporsi ya. Oke, terima kasih Pahira, luar biasa. Semuanya ada yang mau ulang nggak? Tadi Pahira udah cukup lengkap cara menjaga kesehatan fisik. Ada yang mau ulang tadi? Yo, yang di tengah kayaknya ngantuk. Ayo Kak, berdiri Kak. Yang di tengah kayaknya ngantuk nih, jangan sampai nggak cedera badannya. Yo, cara menjaga kesehatan fisik siapa? Ayo. Ya, apa Kak? Ya, boleh. Siapa namanya? Ya, boleh maju. Saya sehat secara fisik dan mental, jadi berani ya. Apa sih cara menjaga kesehatan fisik? Boleh kenalkan dulu namanya? Oke, ada temannya. Perkenalkan diri dulu. Suaranya kedengeran nggak sih temannya? Kecilin sedikit. Kenalin dulu namanya. Kenalkan dulu namanya. Oke, udah kedengeran ya. Nanti bagaimana sih cara menjaga kesehatan fisik? Oh, deg-degan, nggak apa-apa, normal karena ada jantungnya ya, jadi deg-degan ya. Nanti pembinaan berkati, jadi cara menjaga kesehatan fisik pertama menjaga pola makan. Oke, itu makanan sehat ya, insya Allah ya. Nah, ini udah disampaikan ke temennya, tinggal aplikasinya. Kadang Anda semua bisa nih ngomongnya pinter, tapi pelaksanaannya makanya masuklah ya, aku gak makan nasi. Kira-kira sehat ya? Terus dia olahraga enggak, aku mager, libur pengennya tiduran aja, rebahan aja. Ya, atau yang cowok mulai berekspresi pengen nyoba-nyoba hal yang negatif. Ya, nggak boleh kan kita mulai mencoba, nanti bisa berkelanjutan karena nanti bersifat adiksi lagi. Jadi makanan halal yang bergizi, rajin olahraga, tidur yang cukup dan hindari rokok yang negatif ya. Oke, lanjut. Nah, ini isi piringku kalau dulu kita belajar 4 sehat 5
jelasin ke temennya tentang isi piringku, nanti bisa lihat makanannya apa. Ya, ya boleh jelasin. Ini makanan pokok, isinya apa aja, sayuran apa aja, buah-buahan apa aja. Boleh. Boleh, oh, ya. Kenapa temenin? Ayo. Ini namanya siapa kakak? Paisa. Aisyah. Oke, Aisyah mau jelasin nih. Jadi nanti teman-teman paham di isi piringmu tuh golongannya. Ini maksudnya apa sih? Jadi kalau mamanya masak ini nanti bisa ngomong, oke? Ya, ini makanan pokok. Makanan pokok ada apa aja? Oke, ini di sayuran. Oke, terus di buah-buahan. Gampang kan? Ini lauk. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Boleh Kak ditanya. Ini teman-teman ya, kita ingetin tadi yang dimakan sama siapa tadi yang udah ngomong saya makannya tadi sama mie, sama nasi, sama telur. Berarti mie sama nasi golongannya apa? Karbo. Tadi juga sama. Jadi karbo sama karbo ya. Oke, kita jelasin ya. Ini makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Dan juga dilihat takarannya. Jadi tidak hanya ini ada nasinya loh, ini ada ikannya, tapi takarannya. Nasi dia kandungannya 45% di isi piring kita. Ya, sama sayur. Jadi kalau kita makan nasi satu mangkok, sayurnya mesti satu mangkok. Karena sayur itu dia pengatur. Kalau sayurnya kurang, maka akan timbul penyakit-penyakit seperti obesitas, terus gula yang tinggi karena kebanyakan karbo. Nasi sama mie, terus sama lagi roti, karena karbo semua. Sementara ukurannya dia mesti sama. Dan ini kandungan proteinnya, dia juga mesti sama dengan buah-buahan. Paham ya? Jadi setelah ini teman-teman tidak hanya Anda semua tidak hanya tahu 4 sehat 5 sempurna, tapi juga dosisnya atau jumlahnya. Jadi jumlah karbo sama sayur-sayuran dia berbanding sama, sekitar 45% ya. Dan sisanya di lauk dan buah. Nah ini bawahnya sama ya. Jadi minum air penambahannya, minum air putih minimal sehari berapa gelas? 8 gelas atau 1,5 liter. Jadi dilihat, karena kalau misalnya kita kurang minum air putih, bisa menyebabkan apa tadi kalau kurang minum air putih? Bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Olahraga yang cukup, kemudian cuci tangan pakai sabun. Ini 6 langkah cuci tangan. Sering kita dengar, tapi memang kadang jarang dilakukan. Gampang ya, cuci tangan pakai 6 langkah. Siapa yang bisa mau nyontohin di depan cuci tangan 6 langkah? Sekarang dari luarnya. Oh, dari awalnya dulu. Oh, ibunya mau. Bentar, masih ada. Ayo, ibunya jangan mau kalah. Masa nanti dipimpin sama awat, gengsi dong. Yuk, awat ibunya. Siapa yang mau maju? Ayo, siapa yang belum maju? Ayo, maju Kak. Ada 6 langkah. Kemana anaknya? Ternyata dia mau foto ya? Ya, depan yang maju ya. Siapa? Ini juga dong. Udah, angkat lagi. Udah maju belum? Oke, maju nih. Perkenalkan diri dulu. Oke, ini ukurannya semua. Saat kita melaksanakan kegiatan, kita maju ke depan, tidak hanya itu, tapi kita juga menghilangkan mental block yang membuat teman-teman gak bisa maju ke depannya. Oke? Jadi orang yang maju itu tidak hanya dia pintar secara akademis, tapi juga berani hal yang baru, hal yang positif. Ya, maju Kak. Kenalin dulu namanya. Di tengah sini ya.
Ya. Ya. Bisa. Oke, udah. Oke, terima kasih. Oke, kita belajar tentang langkah cuci tangan. Jadi menunjukkan ini ya, nggak diam ya. Kita kasih tahu. Pertama, isi sabunnya di sini. Sebenarnya nanti kalau hemat dia dipraktekin ya, karena kita di sini. Di sini nanti kalau misalnya ada yang mau pendidikan ke kesehatan, perawat, bidan, dokter, ini penting tentang langkah cuci tangan. Karena kuman yang kita pegang, kuman yang kita tidak cuma hanya kuman-kuman sepele, bisa penyakit hepatitis, daya air. Jadi itu benar-benar cuci tangannya. Pertama sabunnya di sini, kemudian gosok, boleh ikutin. Kemudian nomor 2. Jadi kita tiga, 1, 2, ya. Baru ketiganya ini, sela-sela. Ya, sela-selanya. Kemudian di kanan di atas ini kan bersih. Ulangi ya, 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6-nya di sini. Boleh di sini juga ada. Paham? Loh, ada yang mau maju tanpa melihat. Kemudian ulangi dulu ya. Nanti hadiahnya 2 nih. Hadiahnya 2. Kita udah 2 kali. Yang maju, ulangi dulu ya. Pertama, gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5 jempolnya, 6 ujung jarinya. Ini kuku-kukunya. Yo, ada yang maju dari awalnya, dari depan. Sayang. Jadi kamu lihat di sini ya, gampang. Yang terbaru sudah ada yang sudah langkah. Yang terbaru, ini yang baru melangkah. Ya, 4, ya. Yang keempat, 5, ya. 6. Luar biasa. Tadi orang luar biasa. Bisa ya, 6 langkah cuci tangan. Kenapa sih kita mesti perhatikan di cuci tangan? Karena kuman penyakit itu berawal dari nih, kita lihat. Ini jenis cacing yang sudah dilihat lewat mikroskop ya. Ada cacing dewasa, ini makrofagus, telur dan larva. Jadi ada penyakit yang ditularkan lewat telur ya. Seperti misalnya DBD dari nyamuk ya, dari nyamuknya. Nah, ini bisa masuk ke peredaran darah. Lewat mana pengantarnya petrolnya itu lewat nyamuk. Atau juga yang nyamuk yang dia nempel ke lalat, yang nempel ke makanan. Kemudian dia BAB di makanan, itu kita udah lihat. Ya, BAB di makanan dimakan sama kita, akhirnya
Oke, untuk kesehatan fisik sampai itu ya. Nanti kita belajar ke kesehatan mental. Oh, lanjut Bapak istirahat dulu. Istirahat. Udah capek banget ya. Udah capek banget tuh. Oke, kita lanjut ya. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seorang mampu mengelola stres, bekerja secara produktif dan berkontribusi dalam komunitas. Untuk remaja, kesehatan mental mencakup keseimbangan emosional, mental, dan sosial yang sehat. Oke, Anda semua pahami ya, apa sih kesehatan mental? Saat kita merasa sehat secara fisik dan sehat secara mental, tapi kita tidak mau berkontribusi terhadap lingkungan. Salah satu contohnya ditunjuk sama sekolahnya, gurunya. Kamu sebagai ketua ini ya, ketua kelas ya, juga. Berarti kita tidak mau berkontribusi, ya. Makanya penting saat mendapatkan challenge itu apa upaya ya untuk kita mengupgrade diri kita, coba maju. Karena saat kita sudah mulai tidak mau terlibat terhadap lingkungan, lama-lama gangguan terhadap mental kita. Ini tantangan yang dihadapi remaja ya. Kadang dia merasa stres karena tugas sekolah, bisa juga gadget karena ada media sosial. Benar nggak sih media sosial bikin remaja itu stres? Contohnya apa? Yang Ikhwan Ahwat ini boleh jelasin kenapa sih gadget bikin stres? Ya? Nyindir, ada yang cerita, saya sangat bete banget melihat diri saya, mulai ada orang. Namanya siapa? Naila. Oke, mulai kenapa Naila? Apa pengalamannya di gadget? Apa? Karena stres belajar. Oke, terima kasih sudah berkontribusi. Stres belajar tadi ya, yang ditanya kenapa sih gadget itu bikin kita stres? Ya, contohnya apa? Halo, contohnya apa? Sekarang karena medsos itu sangat luar biasa, banyak anak-anak remaja yang ingin bergaya hidup seperti yang dia lihat. Ya, seperti yang dia lihat, akhirnya dia stres, merasa inferior. Pernah melihat mungkin siapa? Billy Salim atau siapa? Luar biasa gitu ya. Nah, saat melihat itu kita inferior maka mungkin nggak anak remaja yang melukai ibunya, melukai neneknya karena ingin diberikan sesuatu. Itu sudah menimbulkan gangguan mental karena melihat di medsos. Ini pergaulan bebas yang berbahaya ya, remaja. Ini yang mengakibatkan gangguan mental ya, jadi ada juga permainan yang tidak ini untuk cara mencegahnya agar tidak terjadi gangguan mental. Karena mental itu dia berasal dari pikiran atau psikologis, tentunya penting sekali kekuatan terhadap iman ketahuannya ya, dengan cara beribadah, salat tepat waktu dan agar menimbulkan hati yang tenang dan penuh syukur. Kemudian latihan fisik, karena nanti kita tidak akan fokus ke hal yang negatif, karena olahraga tenaga kita dipakai untuk kegiatan yang positif. Perilaku yang sehat, batasi main HP, lebih banyak waktu dengan keluarga. Karena kebanyakan usia sekarang ini usia
usia remaja awal sekitar 17 sampai 18 ya, dia cenderung mempunyai dunia sendiri. Kenapa? Kadang pasti ada yang merasa sama orang tuanya kayak musuh. Kamu merasa gitu nggak sih? Jadi ke orang tuanya nanya terus ya, padahal aku nggak mau kayak gitu. Karena memang dia remaja awal itu remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Makanya banyak terjadi masalah-masalah mental di saat remaja. Lingkungan yang sehat, pilih teman yang baik jadi support system. Karena saat kita berteman dengan teman yang negatif, kita akan terbawa. Ya, penting Anda semua ya bergaul dengan teman yang baik dan juga bukan karena memilih dia memilih teman, tapi untuk kebaikan sendirinya. Paham? Ya, saat kita memilih teman yang lebih inferior itu misalnya kita sekolah, berteman sama anak yang tidak sekolah, pasti merasa kita lebih keren, akhirnya tidak termotivasi dan kita tidak mengupgrade diri. Jadi pilih teman yang baik, karena nanti kita bisa terbawa lebih baik. Saat kita memilih teman yang tidak baik, kita tidak akan kuat kadang untuk membawa dia lebih baik. Nanti malah kita yang terbawa. Oke, sudah dengar ini ya. Mensana incorpore sano. Jadi dalam pikiran sehat ada kata pikiran yang sehat. Oke, ini untuk membangkitkan rasa syukur. Tapi mungkin sebelumnya saya buka dulu sesi pertanyaan. Kan yang mau bertanya angkat dulu tangannya, boleh? Ya, boleh dulu ya Pak. Silakan siapa yang namanya? Boleh apa yang saya tanya? Kemana nih Mak? Anissa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya langsung dua pertanyaan. Dari semuanya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan semuanya jelas ya. Semuanya boleh satu lagi. Sudah. Oke. Kamu buat kamera. Oke. Tadi temannya bertanya bahwa saya punya satu problem di masa lalu yang tidak bisa melupakan. Saat saya mencoba melupakan, semuanya menjadi masa kecilnya menjadi seperti hilang. Oke, teman semua ya, Anda semua. Setiap orang punya problem, punya suatu masalah. Tapi saat kita merasa masalah kita itu rumit, saat merasa masalah kita itu berat dan kita tidak bisa untuk menyelesaikannya, penting sekali untuk cerita secara terbuka terhadap orang yang anggap kita percaya, ya, yang anggap kita mampu menyelesaikan itu. Saat kita mau melupakan masalah itu, tapi kayaknya memorinya hilang, digali kenapa penyebabnya, ya, kenapa penyebabnya membuat kita merasa ini masalah saya berat banget dan saat saya melupakannya ini menjadi pengaruh untuk mental saya. Ya, penting untuk menggali problemnya apa dan juga nanti ceritakan secara detail masalahnya apa. Ya. Kadang mungkin di sini yang merasa saya sudah berdoa Bu, saya sudah sholat Bu, tapi kok masalahnya terasa masih berat ya. Yang pertama, mungkin hal itu tidak diceritakan secara detail terhadap orang yang kita percaya. Saat kita tidak melepas, soal itu masih ada. Ya. Dan kita merasa itu masalah yang sangat rumit yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau Anda semua, saat kita punya masalah membuat kita mempengaruhi ke mental kita ke depannya, diskusikan ke
berefek yang lebih dahsyat kepada diri kita. Gitu ya. Jadi jangan pilih kalau secara terbuka itu juga bisa dijelaskan. Jadi boleh mau TPA saya boleh atau misalnya ke gurunya dipercaya boleh. Jadi itu masih dipercaya. Ya, ada lagi ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas ya materi untuk hari ini ya. Ya, hari ini saya review sedikit tentang materi kesehatan fisik dan mental. Ya. Kenapa sih banyak terjadi kasus gangguan mental? Ternyata rasa inferior terhadap diri, rasa inferior itu rendah diri. Ya, rendah diri terhadap apa yang kita punya sekarang membuat kita menjadi tidak percaya diri. Ya. Ini kita lihat videonya ini nggak mesti pakai suara, mesti bisa memahami apa sih yang berada dengan dalam video ini. Boleh lihat. Tiganya di Albi. Penting. Baterainya habis.